1945. Bacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara, diikuti Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, serta pegawai yang berkesempatan untuk mengikuti upacara peringatan Satya Pancasila 1 Oktober 2023. Anak-anakku sekalian, kelas 10 11 yang kami banggakan dan cintai, mari di pagi hari ini kita semuanya senantiasa melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa bisa hadir dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kalau kita bicara dengan kesaktian Pancasila, tidak bisa melepaskan pelajaran sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mestinya sebelum kemerdekaan, prasejarah, kemudian juga sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Tapi langsung saya ambil setelah kemerdekaan. Sejak bangsa Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 itu mengalami ujian-ujian berat. Meskipun Pancasila secara formal, yuridis formal tanggal 18 Agustus 1945 disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI kita. Dalam bahasa Jepangnya Yokoritsu Sumbi Inkai. Ini di dalam perjalanan sejarah masih mengalami gonjangan-gonjangan, mengalami gangguan-gangguan, baik itu yang bernuansa ekstrim kanan, yaitu negara Islam, dan juga ekstrim kiri, negara komunis. Kemudian dalam pemilu 1955 ada sekitar 68 partai politik. Dalam pemilu 55 yang mendapatkan 4 besar di dalam sejarah pada waktu itu adalah PNI, Masumi, NU, dan PKI. Dia menempati di urutan keempat, PKI. Di dalam perjalanan kalau multi partai ini, partai-partai pemenang ini adalah saling ingin mendekat dengan kekuasaan. Waktu itu adalah presiden. Bagaimana 4 partai ini bisa mewarnai, bisa mempengaruhi dalam kehidupan ketatanegaraan melalui presidennya oleh Bung Karno. Bung Karno sebagai presiden tentunya adalah semua diakomodasi, semua adalah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ternyata pada waktu itu PKI yang paling agresif untuk menelurkan ide-ide nasakomnya, nasional, agama, dan komunis. Mungkin ini anak-anak yang di depan saya ini lahir tahun 2000-an, kayaknya sejarah sudah tidak begitu mengenal seperti itu. Saya lihat di PPKN, buku kelas 10-11, itu tidak ada sejarah perumusan Pancasila. Saya sudah baca di perpus yang Kumer ini, buku Merdeka, sejarah perumusan Pancasila sebagai negara ini Bukhari dan memang ya apa saya tidak tahu. Emang di sini kita dibutuhkan kehati-hatian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus sepakat bahwa 4 pilar negara itu harus kita teguhkan, kita harus kuatkan. Yang mana yang pertama dari 4 pilar negara itu, 4 konstitusi negara itu adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah NKRI. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini adalah seperti kalau rumah-rumah, fondasinya adalah Pancasila. Pilarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Atapnya adalah NKRI, isinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kuat dan kokoh. Balik lagi pada sejarah, sehingga di tahun 1955 sampai dengan 65, yaitu adalah Orde Lama. Di sana ada isu Dewan Jenderal. Ya, di sana ada isu mau perebutan kekuasaan. Banyaknya fitnah sana, fitnah sini, diadu domba.
Ini salah satu dari komunis itu adalah rakyat dilemahkan, rakyat dibuat tidak tenang, rakyat dibuat bodoh, rakyat diadu. Ini ciri dari ajaran komunis. Saya juga dosen Pancasila, jika di sana ada 4 aliran di dalam paham suatu negara. Di dunia ini ada aliran yang kapitalis, ada aliran yang kapitalis liberalis, ada aliran tentang komunis, dan ada aliran yang namanya itu adalah terintegrasi antara sosialis dan individualis, dan yang keempat adalah aliran atau paham, bukan aliran ya, paham Pancasila. Kita harus hati-hati lah semuanya. Sejarah kelam bangsa Indonesia 1965 jangan sampai terulang kembali. Di situ kalau saya ambil nilai-nilai dalam kebangsaan, 6 jenderal revolusi, masih banyak korban yang ada itu adalah dari 49, 48 musuh di Madiun, kemudian lanjut sampai dengan 65 ini adalah karena apa? Kita dirongrongan ajaran komunis untuk saling mempengaruhi, sehingga di situ adalah fitnah sana, fitnah sini. Termasuk juga seorang pimpinan, apa saja itu harus punya jarak yang sama dengan semua yang dipimpin. Tidak ada yang istimewa. Karena apa? Sangat mengkhawatirkan. Di dalam peristiwa G13 itu adalah kayaknya fitnah sana, fitnah sini, isu sana, isu sini yang diciptakan, sehingga terjadilah korban dari pahlawan revolusi. Di sini pimpinan haruslah punya jarak yang sama dengan siapa punya dipimpin. Tidak ada anak emas, tidak ada anak perak. Kalau ada anak emas, ini dikhawatirkan salah benar, oke, dibela. Kemudian juga kalau ada anak emas, biasanya yang sangat mengkhawatirkan ini bagi pimpinan adalah anak emasnya ini. Karena Pak, biasanya anak emas ini adalah menikam dari belakang. Dan juga seorang pimpinan harus paham, jangan sampai ada orang lain memukul kepala temannya melalui tangan pimpinannya. Ini juga harus dipaham betul. Jangan sampai kita harus waspadai orang lain memukul kepala temannya melalui pimpinannya. Makanya seorang pimpinan harus steril betul, harus sterilnya harus kuat. Kadang-kadang anak buah itu punya ide, punya gagasan yang berdampak melubangi pimpinannya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kadang-kadang tidak disengaja tapi melubangi, membuat masalah di tempat kerjanya. Ini juga harus diwaspadai, ya. Sehingga semuanya intinya adalah di Pancasila itu mari kita jalankan ketuhanan yang Maha Esa kita dengan baik dan benar. Kita laksanakan ajaran agama kita masing-masing, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, ada Kristen Protestan, Katolik, dan juga ada kepercayaan dan Konghucu. Silakan dikerjakan sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya masing-masing. Di sana adalah agama pasti rahmatan lil alamin, pendamai dunia, penyejuk dunia. Ya, ada agama suruh bermusuhan dengan orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, rukun, saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Esensinya adalah uang no uang, mengorangkan orang, memanusiakan manusia, saling menghargai dan menghormati antar satu dengan yang lainnya. Hingga di dunia ini tidak ada orang yang paling super, gak ada orang paling pinter. Kalau ada orang-orang ngomong ini paling pinter, kita bersih. Karena Allah menciptakan orang atau manusia di bumi ini adalah sudah dibekali dengan kemampuan dan kekurangan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini saling elaborasi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Apa artinya? Kita harus rukun kompak se-Indonesia. Caranya bagaimana? Mari kita rukun dengan diri kita sendiri,
kita rukun dengan anggota keluarga kita rukun dengan anggota kelas kita rukun dengan sesama anggota di sekolah ini. Kalau kita bisa rukun dengan diri sendiri, bisa rukun dengan anggota di rumah tangga kita, bisa rukun dengan di sekolah kita, di kelas kita, insya Allah kita akan bisa mudah rukun dengan Indonesia. Jika kita tidak bisa rukun dengan diri sendiri, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan anggota kelas dan kelasnya atau sekolahnya, jangan diharap kita bisa rukun dengan orang se-Indonesia. Semua diawali dari hal yang paling kecil, semua diawali dari paling yang dekat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya? Negara ini milik kita bersama, negara ini milik kita semuanya. Mengapa Pak Asis ada pemerintah? Karena 280 juta orang tidak mungkin memimpin sendiri-sendiri, sehingga diperlukan seorang pimpinan sesuai dengan 4 unsur negara. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan ada pengakuan kedaulatan. Hukum kontak musyawarah mufakat tidak harus voting, karena kalau voting nanti ada yang dipermalukan, ada yang dibanggakan. Kalau musyawarah mufakat bisa, why not? Mengapa tidak? Musyawarah dengan hati nurani yang bersih dan suci, melaksanakan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun bisa jadi apapun. Saya ulangi, siapapun bisa jadi apapun. Jadi presiden bisa, jadi menteri bisa, jadi gubernur bisa, jadi bupati wali kota bisa, jadi camat bisa, jadi kepala sekolah bisa. Semua punya hak yang sama. Yang penting dua, syarat memenuhi, Allah meridhoi. Bagaimana syarat memenuhi? Kita siapkan diri kita untuk menggapai ilmu yang setinggi mungkin dengan kecerdasan dan kemampuan kita dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, bagaimana Allah supaya meridhoi? Kita harus dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara dekat? Kita jauhi yang dilarang, kita lakukan yang diperintah. Itu dan semuanya. Makanya di hari Saktian Pancasila ini, Ikatan Sakti Pancasila, karena jiwa-jiwa Pancasila tetap eksis. Dalam di era sekarang ini kita harus ekstra hati-hati. Medsos luar biasa, TikTok luar biasa. Kita harus saring betul, kira-kira ini berbahaya nggak bagi kehidupan saya? Kalau ini kita ambil, berbahaya nggak bagi kehidupan sekolah saya? Makanya dengan TikTok, dengan medsos, hati-hati dalam membuat konten, hati-hati dalam menulis di dalam japri grup dan pribadi. Nanti kalau kita salah di dalam mengunggahnya, bisa dikenakan undang-undang IT. Saya hanya punya WhatsApp aja, kemudian kalau IG saya tidak punya, agak ngerepoti ya. Saya kemarin seharian telah dari Astoria, undangan di sana, mantan kepala sekolah sini punya aja. Kebetulan paketan saya habis. Bapak Jarno, saya bilang istri saya, biarkan aja aja. Tapi Pak Noya seharian gak HP-an. Ini gak foto. Ini juga semuanya, silakan nanti di dalam kehidupan berbangsa dan bergerak ini kita harus hati-hati. Kalau ada isu, kalau ada rumor gak benar, dicek dulu, cek and recheck. Kita jangan mudah terprovokasi orang lain, apalagi SMA Suko yang hebat dan luar biasa ini. Kita juga harus lentur, minggu-minggu mau upacara, kita harus lentur. Kita harus lentur, nggak boleh gedundul, nggak boleh kita ini kita tinggal meraikan saja. Yang penting dalam peringatan itu kita ambil nilai-nilainya, jangan mudah kita terprovokasi, dalam mudah kita ini dibawa fitnah di sana sini, karena apa bisa memporak-pondakan kehidupan kita sendiri. Itu pesan moralnya. Dan besok pagi
yang apel itu kelas 12 saja, kelas 1, 2, kelas 10, 11 biar persiapan untuk literasi. Kalau memang tidak ya di dalam kelas dengan Bapak Ibu gurunya. Untuk yang apel kelas 12 saja dengan Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas 12 nanti dengan saya. Dan hari ini untuk penilaian lomba K5 Selajar Wangi sudah diberikan. Tolong nanti tim untuk membacakan kelas-kelas yang dari nilai yang terendah sampai dengan tertinggi dikasih reward piala dan uang pembinaan biar untuk bisa membenahi di kelasnya meskipun tidak banyak, 200.000 kan. Semuanya nanti kita di tanggal 29 atau 28 November sudah ulangan semester ganjil atau PAT ganjil, atau bahasa sekarangnya ini sudah asesmen 1 semester ya. Sekarang kelas 12 dan mengikuti bimbingan kedinasan yang fisik di lapangan utara sana. Nanti anak semuanya, makanya semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, termasuk partisipasi. Dikatakan untuk SPMT atau DASI ya, ditolong diatur sendiri. Bagaimana semuanya jalan dengan baik, partisipasi dari anak semuanya juga diperlukan. Itu kita kelola, kita gunakan untuk kegiatan sampean. Itu yang bisa sampaikan. Dan besok pagi karena Hari Batik Nasional, jangan dimikir, nek tak kon gawe batik kabeh, sing duwe kok gak enak dari sekolah ya, cek duwe cek podo. Ya, kalau batik nasib batik umum, ya sampai mungkin sih nggak duwe kok sakno. Besok pagi hari Senin itu pakai batik sekolah saja yang direbut diajukan di hari Senin. Sepatunya putih, kaos kaki putih, sepatu hitam ditambah dengan celana hitam. Juga Bapak Ibu Dewan Guru besok kita menggunakan batik hijau saja. Batik yang kegiatan Purnawidya atau wisuda di PDNI kemarin. Jadi kasihan kalau anak-anakku yang tidak punya batik terpaksa harus pakai batik sekolah yang lain api-apian, kan gak elok ya. Hingga besok pagi tetap masuk bagaimana mestinya jam 6.45 dan sampai sekolah. Yang apel di lapangan hanya kelas 12. Dan setelah ini nanti tolong setelah absen ya, di absen. Baik Bapak Ibu guru, kami dan juga siswa di absen nanti di kelas masing-masing. Dan juga hari tadi ada anggota dari warga kita kelas 10, 8 lebih ya, yang meninggal ini. 10, 12. Almarhumah Soto dari pendaftaran sampai FLS sampai hari ini sakit, tadi belum pernah ke sekolah kita, tapi apapun jadi adalah beliau lah juga bagian dari warga kita. Itu kan namanya Jauhara. Jauhara situ. Apa sakit? Mari kita kirim Fatihah pada almarhumah Jauhara Anafisa, meskipun mereka belum sempat ke sekolah kita karena sakit dari awal. Kita doakan mudah-mudahan Jauhara Anafisa diterima amalnya, diampuni dosanya, dikasih ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Yang beragama lain menyesuaikan. Ila bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Fatihah. Iya benar betul, iya benar sekali. Tolong Mas, disiapkan dulu Mas. Siap, perang. Ila bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan al-Fi al-Mahumah al-Qiyamah Jauhara Anafisa, mudah-mudahan diterima dosanya, diampuni dosanya, diterima amal solehnya, keluarga dan sekolah yang ditinggalkan, diberikan keberkahan dan kemuliaan teman-temannya, Bapak Ibu guru kelas 10, 11, 12, orang tua dan keluarganya, Bapak Ibu dan pegawai dimanapun
kapanpun dan dimanapun, dilindungi dan dirahmati. Pembacaan doa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa bapak ibu kami, serta dosa para bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah pada kami semua ilmu yang bermanfaat berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya di budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah berkahan dan hikmah pada kami semua yang hadir pada upacara hari ini, serta berilah kami kekuatan dan semangat dan upaya meningkatkan kekuatan pendidikan kami di masa-masa mendatang. Ya Allah yang Maha Mengabulkan doa, hanya padamu-Lah kami bergantung dan hanya padamu-Lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Bapak Kepala SMA Negeri 1 Soto. Hasil penilaian pembiasaan K4 Sejarwangi, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan kedisiplinan, serta semangat belajar tinggi periode bulan September 2023. Peringkat kedua dengan total nilai 5 bagi kelas-kelas yang masih berada di peringkat Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.